Mari kita mulai puja bakti pada pagi hari ini. Saya akan mulai menyalakan lilin dan dupa. Para hadirin dapat mengiringi dengan menyanyikan lagu Kami Memuja. Mari kita awali puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Silahkan buka buku Parita halaman 23. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa.
Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang namassami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yamam hako mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha yassa camayang bhagavato dhammang rocemah ime hisakkare hitang bhagawantang sasat dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Handamayang buddhassa bhagavato pubbhabhagana makarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Handamayang saranagamana pathang bhanamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma.
Ketiga kalinya aku berlindung kepada sangga. Handamayang Pancasika pada patang bana mase panatipata weramani sikkhapadang samadiyami adinadana weramani sikkhapadang samadiyami kame sumicacara weramani sikkhapadang samadiyami musawada weramani sikkhapadang samadiyami surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari merampas barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari berbuat asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari berucap bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari meminum arak, minuman ragian yang memabukkan, mengakibatkan kelengahan. Handamayang Buddha Nussatinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha dewa manussanang buddho bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang diri sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang beberkah. Handamayang Dhammanussatinayang Karomase Swakhato Bhagavata Dhammo Sandithiko Akaliko Ehipassiko Opanayiko Paccatang Weditabo Winyuhi ti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Handamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho
Samicipatipanno bhagavato sawaka sanggo yadidang cattari purisayugani attha purisapugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokasati. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bhagawa, patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang satca kiriyagatayo bhanamase Nathime saranang anyang Buddho me saranang warang etena saccawajjena sothime hotu sabbada nathime saranang anyang Dhammo me saranang warang etena saccawajjena sothime hotu sabbada nathime saranang anyang Sangho me saranang warang etena saccawajjena sothime hotu sabbada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Buka halaman 111. Handamayang jaya paritang bhanamase Jayanto bodhiya mule sakyanang nandiwadano ewang twang wijayo ho hijayassu jaya manggale aparajita palangke sise pathawipokare abhiseke sabba buddhanang aggapato pamodati sunak khatang sumanggalang supabhatang suhutitang sukhano sumuhutto casuyitthang brahmacarisu
Padakinang kaya kamang waca kamang padakinang mano kamang panidhite padakina nikatwana labantate padakine. Semoga Anda memperoleh berkah kejayaan sebagaimana Maha Bijaksanawan yang berjaya mencapai kejayaan yang unggul di antara para Buddha, yang berbahagia di atas tahta nan mulia dan tak terkalahkan, yang perkasa di Maha Pertiwi, pembawa sukacita kaum Sakya. Saat berbuat baik, itulah neptu yang baik, berkah yang baik, fajar yang terang, bangun tidur yang ceria, waktu yang baik, saat yang baik, dan disebut telah memuja para suciwan dengan baik. Setelah melakukan kebaikan-kebaikan, yaitu bertindak baik, berucap baik, berpikir baik, berpengharapan baik, pahala-pahala baiklah yang akan diperoleh. Buka halaman 121, Sabha Manggala Gata. Handamayang Sabha Manggala Gatayo Bhanamase Bhavatu Sabba Manggalang Rakhantu Sabba Dewata Sabba Buddhanubhavena Sada Sothi Bhavantu Te Bhavatu Sabba Manggalang Rakhantu Sabba Dewata Sabba Dhammanubhavena Sada Sothi Bhavantu Te Bhavatu Sabba Manggalang Rakhantu Sabba Dewata Sabba Sanghanubhavena Sada Sothi Bhavantu Te. Semoga terjadilah semua keberkahan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua sangga, kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, sadu, sadu. Setelah membacakan parita suci, tibalah saatnya kita melakukan pengembangan batin. Lakukan pengembangan batin dengan objek yang biasa dipakai. Pengembangan batin dapat dilanjutkan.
Pengembangan batin dapat diakhiri. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita melakukan pengembangan batin, tibalah saatnya kita mendengarkan Dhamma Katika dari Abi Sarano Johan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, mari kita sama-sama bersikap anjali untuk mengagungkan Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi semuanya, Suki Hondo Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kesempatannya kepada Wihara Samagi Wirya bahwa hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing pertama dan terakhir. Lu benar, waktu saya yang pertama sebelumnya itu masih jadi samanera kan? Sekarang sudah nggak jadi samanera pertama dan terakhir. Ya, tapi di kesempatan pagi ini saya pengen sharing terkait dengan 5W1H. Di beberapa kesempatan lalu, terutama di minggu lalu, kita ada meditasi Vipassana Retreat. Kemudian ada satu pertanyaan, kenapa ya orang itu kok, terutama anaknya katanya, sulit sekali untuk bermeditasi. Satu hal yang bisa kita renungkan, ini adalah karena kita kurang mengerti sehingga motivasi untuk meditasinya tuh nggak ada. Ya. Sehingga hari ini tuh saya pengen kasih sebuah informasi terkait dengan apa itu meditasi dan sebagainya. Sehingga nanti ketika orang tua atau siapapun yang pulang ke rumah bisa memberikan informasi ini kepada anak-anaknya. Tapi saya harus kasih disclaimer bahwa yang saya jelaskan ini adalah meditasi tanda kutip Buddhis. Meditasi Buddhis, bukan meditasi secara umum. Nah, oleh karena itu saya pengen bahas dari apanya dulu, kemudian nanti saya akhiri dengan bagaimananya. Ya. Kalau kita dengar tentang meditasi, kira-kira boleh angkat tangan 1 atau 2 orang. Apa yang Anda persepsikan, apa itu meditasi? Salah pertanyaan saya. Oh, oke, benar. Pengembangan batin. Satu lagi ada? Barangkali yang laki-laki? Bapaknya? Melihat diri sendiri. Oke. Mestinya tanyanya anak-anak juga ya satu ya, supaya ada persepsi lain. Ini barangkali depannya siapa? Hah? Ya. Pengembangan batin. Wah, ini bahasa anak Gen Z nggak masuk ini. Kalau Gen Z taunya meditasi, ngapain ya? Terbang dan sebagainya. Oke, meditasi yang kita bisa pahami sebagai umat Buddha itu adalah pengembangan batin, betul. Ya. Tapi meditasi yang sebetulnya itu apa? Itu adalah pengembangan batin yang diarahkan kepada 2 hal. Ini yang akan kita jadikan acuan selama nanti. Pengembangan batin yang kita jadikan tujuannya adalah 2 hal. 1, ini adalah untuk mengembangkan kita punya ketenangan dan konsentrasi. Dan yang satu lagi, ini adalah untuk mengembangkan kita punya
insight atau wisdom, kebijaksanaan. Dimanapun meditasi yang ada di dunia ini, itu selalu mengacu kepada dua tujuan ini. Ya, hanya dua. Karena akarnya kan dari Buddha. Buddha mengajarkan yang bagian Vipassana. Sementara yang bagian Samatha itu bahkan diajarkan oleh pra-Buddha. Artinya sebelum Buddha itu muncul, kegiatan-kegiatan meditasi, ketenangan, konsentrasi itu sudah ada. Makanya kalau Anda atau kita semua baca literatur Buddhis, orang-orang yang mencapai tingkat ketenangan yang mendalam, bahkan bukan muridnya Buddha pun mereka mencapai. Tapi hanya ketika Buddha muncul, Vipassana untuk mengembangkan kebijaksanaan itu baru terjadi. Ya, jadi meditasi Buddhis dia tetap mengajarkan yang meditasi ketenangan ini untuk mengembangkan ketenangan, konsentrasi, dan dia juga mengajarkan kita untuk mengembangkan kita punya kebijaksanaan. Ya, tapi dua-duanya sebetulnya tidak kontradiktif. Nanti saya jelaskan. Oke, kemudian yang kedua, setelah apa? Siapa yang cocok untuk bermeditasi? Kalau saya bikin survei di Instagram, yang cocok meditasi itu satu, orang yang udah dewasa. Yang kedua, orang yang usianya udah 40 tahun. Yang ketiga, orang yang sakit-sakitan. Yang keempat, menunggu kematian. Wah, ini repot juga ya. Tapi sebetulnya meditasi itu semua usia. Semua usia artinya kecuali anak bayi, itu adalah anak-anak, anak-anak yang usia 5-6 tahun, kemudian anak-anak yang remaja, mulai usia SD kelas 6 sampai SMP, kemudian sampai dengan SMA yang sudah dewasa. Dan yang seterusnya tuh, yang sampai menunggu kematian. Itu semua bisa untuk bermeditasi. Karena meditasi tujuannya adalah tadi, untuk mengembangkan ketenangan atau konsentrasi, dan yang satu untuk kita punya kebijaksanaan. Nah, tentang siapa, ini yang jadi problem. Saya pernah ketemu di salah satu tempat di Tanjung Pinang, dia tanya, kenapa ya kita bikin acara meditasi setiap hari Rabu malam, yang datang orang-orang tua. Pernah sekali anak muda itu datang, 2, 3, tapi sesi berikutnya gak datang lagi. Kan saya penasaran, emang apa yang diajarkan sampai anak muda itu gak datang lagi? Ya karena kita gak punya pembimbing, ya udah kita meditasi 1 jam, matikan lampu, kemudian selesai, baru diakhiri meditasinya. Bayangkan, tadi kita duduk di situ aja, 20 menit baca parita, 30 menit, kakinya udah sakit semua. Kemudian pinggangnya juga sudah gini-gini kan, udah goyang-goyang. Apalagi anak muda yang gak pernah meditasi, disuruh duduk 1 jam, tidak bergerak lagi. Biasanya kalau bergerak, begitu kan? Itu yang membuat anak muda itu menjadi gak tertarik dengan meditasi. Ya, maka kalau kita lihat siapanya yang bermeditasi, kita harus lihat segmentasinya dulu. Kalau anak-anak yang katakanlah masih anak-anak yang usianya SD begitu ya, itu jangan langsung diarahkan ke meditasi Vipassana untuk mencapai kesucian dan menghapus kotoran batin. Mereka dikasih obat yang dosisnya terlalu tinggi, katanya Bante Dirapunya tadi malam. Enggak salah, tapi enggak cocok, karena dia akan overdosis. Kalau yang anak-anak ya kasihnya khusus segmentasinya setidaknya untuk ketenangan, konsentrasi. Karena anak-anak sekarang kan enggak bisa diam kan. Dan bukan hanya enggak bisa diam, tapi dia punya kegelisahan kuat. Kalau dia enggak pegang HP, punya mata ini, cari objek yang bisa dipegang. Tapi kalau HP-nya sudah dipegang, enggak akan bergerak matanya. Nah ini maka yang diajarkan justru adalah ke anak-anak tuh ketenangan dan konsentrasi. Nah saya beberapa kali punya kesempatan kalau memandu anak-anak, itu harus meditasi yang menggunakan visual dan auditory. Visual artinya apa? Ada gambarnya, ada animasinya. Seperti misalnya saya pernah sampaikan, yang ada kayak ada bubble, dia bergerak-bergerak, bola. Nanti kita suruh perhatikan, satu di antara mereka yang warnanya beda, perhatikan geraknya kemana. Itu latihan ketenangan dan konsentrasi. Itu nggak bisa diterapkan kepada orang-orang yang sudah dewasa dan sudah tua. Disuruh perhatikan bolanya, karena matanya mungkin sudah agak ini ya, lihat layar. Aduh,
Ini ini yang mau dibikin pusing, bukan meditasi malahan. Tapi untuk anak-anak itu cocok melatih ketenangan dan konsentrasi. Nah kemudian siapa yang kedua? Itu kalau misalnya anak-anak dilatih dengan cara itu, dengan games, dengan kemudian dengan visual auditory. Tapi anak-anak yang dewasa, itu justru anak-anak yang remaja kita justru sudah harus lebih kreatif lagi. Kemarin di tanggal 20 sampai 22 ada kegiatan namanya Dhamma Rangers di Villa Meta Trawas. Saya diminta tuh 5 sesi untuk melakukan bimbingan meditasi mindfulness kepada anak-anak remaja. Usianya yang paling kecil sih 5 SD. Harusnya kelas 1 SMP, tapi 5 SD sampai dengan anak SMA. Itu variatif. Nah kita udah nggak bisa lagi belum bisa menggunakan katakanlah yang meditasi vipassana juga. Tapi kita sudah bisa mengenalkan kepada mereka apa itu vipassana. Jangan semuanya, tapi dikenalkan. Mereka udah lumayan cocok. Kemarin kita ambil temanya adalah emotion in motion. Jadi di dalam pergerakan kita pun, dalam kita aktivitas sehari-hari, ada emosi yang pengen dikenalkan. Nah gimana cara mengajarkannya? Ya sudah, awal-awal kita bikin meditasinya bertahap, seperti games. Latihan duduknya dulu, ketenangan dulu, kemudian cara ngamati nafas, kemudian sampai kita ajarkan mereka gimana cara ngenali emosi yang pop up yang muncul. Marah kah, benci kah, takut kah? Di akhir sesi saya tanya, gimana meditasinya ketika 5 sesi ini? Bosan, sakit. Kira-kira salah nggak? Nggak salah. Karena itu emosi yang dia rasakan ketika dia bermeditasi. Kemudian ada lagi yang mengatakan, oh saya jauh lebih nyaman, lebih tenang, lebih bisa fokus. Salah nggak? Nggak salah, benar. Yang salah itu kalau nggak dilakukan. Ya kan? Kalau nggak dilakukan meditasinya itu baru salah. Nah mereka justru ketika punya kesempatan bisa bermeditasi dengan cara seperti itu, kita ajarkan dari cara yang paling basic. Mungkin mereka nggak mencapai kesucian di momen itu, tapi mereka punya kesan seumur hidup mereka bahwa mereka tuh pernah meditasi. Saya punya keyakinan one day mereka punya satu hal yang menghimpit mereka, yang menekan mereka, tidak nyaman, rasa takut, kemudian juga permasalahan secara fisik maupun mental. Meditasi yang membosankan dan tidak menyenangkan itu, one day dia akan mikir bahwa itulah jalannya. Sehingga anak-anak remaja sudah nggak punya excuse lagi bahwa saya tidak perlu bermeditasi. Enggak, setidak menyenangkan mungkin lakukan dulu. Ya karena nggak ada yang salah. Emosi yang baik dan buruk justru kita ajarkan untuk dikenalkan kepada mereka. Itu remaja. Nah kalau yang dewasa barulah segmentasinya udah mulai beda nih. Segmentasinya udah nggak pakai visual, dia tinggal cukup pakai auditory. Dan sudah nggak pakai games lagi. Kalau anak-anak remaja kemarin selama 3 hari meditasi games, outbound meditasi, kemudian api unggun dan sebagainya. Mereka butuh variasi itu. Sehingga wihara kalau misalnya tidak menyediakan itu, jangan heran mereka cari objek yang lebih menyenangkan. Di sebelah kah? Atau di sana kah? Di mana-mana? Di sebelah maksudnya mall ya. Nah itu nggak salah karena mereka nggak menemukan tempatnya. Dan termasuk orang-orang yang dewasa. Kalau yang meditasi orang-orang dewasa, jangan dicampur dengan anak-anak yang masih remaja. Karena orang dewasa begitu disuruh meditasi, tunggu ya kita ada gamesnya nih, outbound. Nggak nyambung. Mereka ini tujuannya adalah gimana cara ngatasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya anak-anak yang usianya 25, 30. Mereka ini lagi merintis karir. Ya kan? By the way saya kasih disclaimer saya masih di bawah 30. Nah anak-anak yang 25-30 ini lagi merintis karir. Gimana caranya mereka gain sebanyak-banyaknya. Tapi di satu momen dia punya masalah. Apakah serakahnya dominan, bencinya dominan. Nah kita ajarkan kepada mereka caranya hidupnya tenang itu bagaimana. Kemudian gimana caranya bisa mengatasi permasalahan mental yang dalam waktu jangka dekat. Dan jangan diajarkan, oh kalau kamu meditasi harus buat pelepasan agung.
Jangan melekat, jangan terlalu serakah, jangan terlalu mencari, lepaskan. Nggak relate. Anak-anak yang usianya 25-30, ini apa sih? Meditasi malah bikin saya nggak bikin kaya, miskin, nggak relate. Dan orang-orang yang di anak-anak ini apalagi di kehidupan urban ya, itu yang di perkotaan, dia justru adalah masalah kesehatan mental. Apakah dia lagi mengalami quarter life crisis, lagi bingung nih, di usianya 25-30, kira-kira kok belum sukses, mau ngapain. Sehingga itu yang disampaikan kepada mereka. Bahkan gimana caranya dengan mindfulness itu bisa gain dia punya kesuksesan itu dengan lebih mulia. Ya, nanti setelah mereka dapatkan itu semua, barulah kita ajarkan mereka untuk pelepasan. Di dalam sutta-sutta juga Buddha tidak mengajarkan langsung 4 kebenaran mulia kok. Ada, kita bisa perhatikan, itu namanya Anupubbhikata, itu namanya khotbah yang bertingkat. Khotbah yang bertingkat itu ada 5 hal yang diajarkan. Yang pertama, itu kalau kepada orang-orang yang baru, kepada katakanlah pemula, yaitu diajarkan dulu manfaat daripada mengembangkan sila itu apa, kemudian juga bagaimana manfaat daripada berdana itu apa. Sehingga dia lakukan aja dana dan sila dulu. Kemudian yang kedua, itu diajarkan nanti kehidupan di alam surga. Wah, nanti kalau kamu berdana merawat sila, kamu bisa lahir di alam surga. Diajarkan yang menyenangkan dulu. Nanti baru yang ketiga diajarkan, namanya kama dinawa. Kama dinawa itu artinya kamu di surga, be careful loh. Ini ada bahayanya. Itu diajarkan kalau dia udah punya pengertian tentang kehidupan di surga itu seperti apa. Baru yang keempat, lihat kan di surga bahaya kan, kamu nggak kekal di sana kan, bisa meninggal juga kan. Maka ada manfaat daripada pelepasan. Jadi pelepasan itu nomor 4 diajarkannya, bukan nomor 1. Baru datang ke Samagiwirya, kita tidak boleh melekat. Wah, baru yang kelima diajarkan 4 kebenaran mulia. Ya, 4 kebenaran mulia. Nah, terutama teman-teman yang usianya 25-30 itu kan lagi bukan hanya bisnis ya, tapi percintaan dan sebagainya. Itu justru yang harus diobati. Nah, yang harus diobati. Karena mereka mungkin mengalami galau di masa-masa perkuliahan, juga mungkin di usia 20-an itu lagi galau, mau skripsi nggak selesai-selesai. Nah, itu diajarkan gimana caranya lebih bersemangat, lebih punya perhatian, fokus dan sebagainya. Nah, yang orang-orang yang dewasa, katakanlah sudah 35 sampai 50 sampai 60, barulah kita ajarkan yang lebih serius. Itu segmentasinya, siapa? Ya. Sehingga nanti meditasi ketenangan dan juga vipassana itu dia menjadi berjenjang. Ya. Ujung-ujungnya tetap untuk menghapus kotoran batin, tapi dia berjenjang. Oke? Ini apa, siapa, dan kapan? Saya sering banget ditanya, kapan sih kita tuh latihan meditasi? Kapan ya latihan meditasi? Selama kita nggak betul-betul depresi. Karena kalau depresi datang ke meditation center itu sulit diobati. Karena selain harus konsumsi obat, kadang-kadang mungkin ada pikiran-pikiran yang relapse di pikirannya itu muncul yang nggak tertahankan. Selama kita nggak depresi berat, meditasi dilakukan kapan aja. Tapi saya sering tanya, kalau waktu yang paling pasti itu bagaimana? Anda bisa tentukan. Selain daripada di tempat meditation retreat center ya, di center gitu ya, itu kan waktunya kan sudah pasti kan. Selama 3 hari, 2 hari, atau 7 hari, atau 10 hari. Tapi kalau Anda mau meditasi sendiri di rumah, Anda bisa tentukan pagi atau malam. Kenapa pagi? Karena ketika Anda bangun tidur, itu gelombang otak kita tuh masih dalam keadaan alfa. Alfa itu yang membuat kita itu bisa tenang dalam keadaan meditasi. Nah, sehingga baru bangun, belum banyak pemikiran, momen itu cocok untuk digunakan bermeditasi. Ya, itu cocok. Duduk dulu, kemudian katakanlah 5, 10, 15 atau bahkan 30 menit, atau bahkan yang mau 1 jam pun silakan. Kenapa? Karena gelombang pikirannya belum terlalu ribut. Atau malam hari. Begitu malam hari kita betul-betul aktivitas yang sudah selesai, dikasih waktu 1 jam, itu nanti pikiran kita tuh seperti bertransisi. Dari gelombang gamma dan beta yang sangat dominan,
Ketika 1 jam kita udah istirahat, sudah makan, sudah cukup misalnya, nanti dia akan turun ke alfa lagi. Transisi mau ke tidur, mau ke delta dan theta. Nah sebelum masuk ke delta dan theta, itu di alfa, itu dilatih pikirannya. Apakah dengan nafas, apakah dengan cinta kasih. Maka 2 waktu itu penting sekali. Tapi tentu kalau Anda baca-baca di literatur Buddhis, kapan kita harus bermeditasi? Setiap waktu, setiap saat. Tapi harus dibedakan, pagi dan malam itu adalah latihan secara formal. Setiap saat itu adalah latihan informal. Yang ketika kita mengamati objek pun, itu ngamatinya secara general aja. Contohnya, kalau kita dalam keseharian kan kita harus kerja, jalan. Setidaknya itu ada perhatian, ada unsur-unsur bagian meditasi yang ada di situ, fokus, semangat, kemudian juga yakin dan juga bijaksana. Itu yang harus dimunculkan. Memang tujuannya dia nggak seintens ketika pagi dan malam, tapi dia memaintains, menjaga. Ya. Sehingga kalau ditanya kapan, formalnya itu adalah bisa pagi dan malam, kemudian juga di sepanjang waktu bisa dilakukan. Ya. Itu meditasi. Kemudian apa, siapa, kapan, di mana. Jelas kalau di wihara sangat nyaman ya. Ini saya baru datang nih, pagi ini suasananya hujan, atau mungkin karena tadi sih kehujanan juga. Tapi karena suasananya mungkin hujan, di wihara ini suasananya bagus vibrasinya. Adem, dingin, ya pagi. Tapi nggak tahu kalau siang hari ya. Tapi tentang di mana, nggak apa-apa, Anda cari aja tempat yang cocok untuk meditasi. Biasanya kalau Anda misalnya cocok dengan di kamar karena nggak terganggu, bisa juga. Biasanya kalau umat Buddha saya rasa punya altar ya. Punya altar di rumah. Nah di depan altar juga bisa. Tapi kalau misalnya Anda tanya betul-betul di mana yang menyelenggarakan program meditasi, Samaggi Virya itu ada setiap Kamis malam. Ya. Kalau ini yang datang hari ini 500% lebih banyak dibandingkan hari Kamis malam. Kalau di hari Kamis malam, sebetulnya suasananya sangat nyaman juga. Suara-suara nggak terlalu dominan berisik, ya. Tapi nggak tahu kayaknya lebih enak tidur dan juga makan ya kalau malam. Tapi sebetulnya Samaggi Virya itu hari Kamis malam itu ada meditasi. Anda kalau pengen latihan di sini ada tempatnya, ya. Di mana di sini ada. Kemudian di mana lagi tempat center-center meditasi? Anda bisa belajar dimanapun. Di luar negeri, di luar kota, atau bahkan lokal, atau bahkan di tempat-tempat yang Anda suka. Orang-orang suka meditasi yang berkaitan dengan alam. Makanya mereka masuk ke forest. Tapi kalau Anda belum bisa hidup di forest, di hutan, ya datanglah ke tempat-tempat center meditasi yang masih dekat dengan wilayah Anda. Di Dhammadippa Arama ada, di PDA Batu. Itu ada setiap sebulan ada 2 kali, kemudian kalau meditasi yang panjang setahun bisa 3 kali. Dan yang ikut beragam. Kalau Anda ikut biasanya itu diarahkan untuk meditasi yang basic. Nah Anda harus lihat, begini ya, kalau Anda mau ikut retreat meditasi, di mana yang paling penting itu adalah Anda lihat persyaratan dan juga kriteria meditasinya. Kadang-kadang yang pemula banget belum pernah meditasi, masuk dia ke tempat meditasi yang 10 hari dan vipassana. Seperti menyiksa diri. Karena dia belum tahu bagaimana caranya duduk yang tegak, nafas yang nyaman, ngamati objek dengan baik, tiba-tiba disuruh ngamati, sakit muncul, amati, sakit, sakit, sakit. Nanti dia laporan, loh katanya pas ceramah kalau sakit dia mati 3-4 kali dia hilang. Ini kok makin sakit? Iya, karena dia belum mengembangkan ketenangan dan konsentrasinya di awal. Nah kalau Anda masih pemula, ikutlah yang one day mindfulness dulu. Kalau di Surabaya sekarang sudah berjamur tuh. Mungkin di Samaggi Virya bisa terapkan one day mindfulness untuk teman-teman yang masih pemula atau bahkan teman-teman yang pengen rutin bermeditasi. Bisa diadakan sebulan sekali kah? Ya. Bisa diadakan. Wah, tapi kayaknya nanti saya ngomong gini langsung ditodong. Bulan depan ya. Wah. Tapi itu bisa diadakan. Anda bisa ikut yang one day mindfulness, itu cocok untuk pemula.
Kalau yang 2 hari, 3 hari, yang untuk ketenangan itu cocok untuk pemula. Tapi kalau yang udah expert, yang udah mahir, ikutnya yang sudah 7 hari, kemudian yang 10 hari, sebulan. Jangan terbalik, yang sudah expert masuknya ke yang 2 hari. Begitu di dalam, loh kok yang diajarkan basic. Dia bukan jadi meditasi, jadi berdebat dengan pembimbingnya. Ini nggak cocok nih meditasi begini, bukan nggak cocok, kamu yang salah kamar. Ya, jadi di mana itu penting pengetahuan kita tentang informasi itu harus jelas. Ya, saya sering temukan kalau di Bali, wah sering misinformasi. Saya pikir ini Sayadawnya sudah sangat expert mengajarkannya, tapi yogi-yoginya nggak se-expert yang kita bayangkan. Justru yang datang adalah orang-orang kadang-kadang yang non-Buddhis dan nggak kenal meditasi. Wah itu repot itu. Ya, terutama Anda yang kalau sudah mau lebih tahap serius, kalau udah belajar meditasi, belajarlah tentang agama Buddha yang cukup lebih mendalam juga. Ya, tentang apa? Tentang paticca samupadanya, kemudian tentang batin dan jasmani, itu harus. Kalau enggak Anda sulit. Ya. 1, 2, dan 3. Apa, siapa, kapan, di mana, apa lagi ya? W yang kelima apa ya? Why? Ini yang penting. Kenapa kita harus meditasi? Ini substansinya. Kenapa kita harus meditasi? Karena di dalam kehidupan kita ini ada kotoran-kotoran batin, keburukan-keburukan kita yang gak terlihat kalau kita gak duduk diam. Paham ya? Contohnya, Anda kalau di dalam keseharian, jalan, duduk capek bosan, jalan lagi, jalan bosan, duduk, makan, kemudian nonton dan sebagainya. Kalau kalau kita melakukan itu terus-menerus setiap hari, apa yang Buddha ajarkan tentang keburukan, kotoran batin, penderitaan, ini menjadi bias, nggak kelihatan sama sekali. Tapi ketika Anda datang ke Samaggi Wirya, hari Minggu, puja bakti, duduk diam tidak banyak bergerak, baru kelihatan. Kakinya cenut-cenut, pantatnya bisa ada 3. Iya kan, seperti tumbuh 1 kan, karena saking kebasnya itu kan. Kemudian punggungnya seperti sakit sekali, lehernya seperti patah. Nah disitulah momennya ketika diam, penderitaan terlihat jelas, baru kita kadang-kadang bisa lihat, loh ketika sakit muncul kok saya bergerak terus, cenderung tidak suka dengan apa yang muncul. Itu kotoran batin yang tidak kelihatan ketika dalam keseharian. Karena kita senantiasa bergerak. Nah kadang-kadang seperti apa? Kemarahan. Kemarahan itu kalau dalam keseharian, apalagi teman-temannya tuh circle yang memang suka marah-marah gitu ya. Semakin dia marah, semakin divalidasi. Wah cocok kamu. Saya sih jarang ketemu kalau aslinya. Saya sering lihatnya di Instagram tuh. Kalau lagi ada konten yang tidak cocok dengan dia, dihujat. Seperti kemarin trio Agus itu kan. Wah, semakin orang marah, semakin divalidasi. Bahwa itu memang betul. Tapi kalau coba orang-orang itu yang komplain, disuruh duduk diam seperti ini. Begitu kemarahannya muncul, tidak ada yang memvalidasi. Menderita loh. Nah hal-hal kebencian, kemarahan semacam itu sulit terlihat kalau dalam keadaan sehari-hari. Dia harus dalam keadaan yang tenang. Nah maka Buddha dalam 3 jenis ajarannya, 3 fundamental ajarannya kan tidak hanya mengajarkan jangan berbuat jahat kan ya, tapi tambah kebajikan. Tambah kebajikan itu adalah harus lewat pengembangan batin. Apakah dikembangkan cinta kasihnya, dikembangkan perhatiannya, konsentrasinya, pikiran jernihnya. Itu mengembangkan tambah kebajikan. Dan bukan hanya yang kedua kan, yang ketiga juga kan, sucikan hati dan pikiran. Kalau yang pertama, jangan berbuat jahat, kita bisa melakukannya dengan berbuat sesuai moralitas Pancasila Buddhis. Semuanya clear. Nambah kebajikan, kita mengembangkan yang baik-baik dengan samadhi, konsentrasi, cinta kasih dan sebagainya. Tapi yang ketiga, ada kotoran-kotoran batin kita yang sifatnya laten sekali, yang sulit terlihat. Contohnya apa?
Anda lagi duduk di sini, HP-nya nggak bunyi, HP-nya nggak ada yang kirim pesan, tapi sambil dengarkan, tangannya bisa rogoh kantong. Nah, tangan yang merogoh kantong itu disebut sebagai the unconscious mind. Pikiran yang tidak sadar. Pikiran yang tidak sadar itu adalah kotoran batin yang dia sangat laten. Yang dia nggak kelihatan kalau kita nggak punya wisdom. Dia harus dilihat dengan ketenangan ditambah dengan wisdom, kebijaksanaan. Harus dengan diperhatikan secara jeli. Makanya nanti ketika Anda duduk dimanapun gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tangannya pengen merogoh kantong dan ambil ponselnya. Nah, Anda perhatikan, oh keinginan, nggak jadi tuh, nggak jadi. Lagi duduk di sini kan, ini ceramahnya boring banget nih, membosankan. Akhirnya pikirannya dibiarkan menghayal. Wah kalau ke MOG nanti saya mau makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Itu adalah kotoran batin yang Anda bahkan tidak menyadarinya. Dia harus dilihat dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ketenangan itu adalah meditasi, konsentrasi. Kebijaksanaan itu adalah meditasi vipassana. So kita sebagai umat Buddha selain menjaga moral, praktek kita sebagai umat Buddha sepenuhnya harus meditasi ketenangan, harus meditasi vipassana. Tadi malam saya podcast dengan Bante Dirapunyo. Justru banyak orang-orang yang non-Buddhis yang dia mempraktekkan jalan mulia bersur 8 atau 3 jenis latihan, moral, konsentrasi, kebijaksanaan, jauh lebih intens dari umat Buddha. Bahkan umat Buddha nggak tertarik melatih yang namanya moral, konsentrasi dan kebijaksanaan. Bantenya bilang itu bukan umat Buddha, cuma identitas doang. Justru yang non Buddhis yang praktek tiga-tiganya ini jauh lebih Buddhis daripada yang tidak praktek sama sekali. Saya nggak mengharuskan Anda latihan mulai hari ini. Tunggu nanti kesadaran Anda muncul sendiri gitu ya. Apakah nanti misalnya, saya lagi mengalami ketidaknyamanan, baru Anda ingat, saya harus latihan konsentrasi. Ketika kemarahannya lagi meledak-ledak, saya ingat saya harus mengamati nafas masuk keluar. Ketika misalnya lihat bakmi banyak, enak banget, jangan terlalu serakah, saya harus mengamati nafas masuk keluar, melakukan perenungan dan sebagainya. Tapi saya yakin setelah Anda dengar ini, satu waktu entah kapan Anda akan terpikirkan untuk melatih satu di antara mereka atau bahkan ketiga-tiganya. Karena saya menyampaikan ini tujuannya juga salah satunya supaya Anda bisa jadi umat Buddha yang sepenuhnya nanti. Ya. Jadi kalau ditanya why? Kenapa? Selain daripada kita praktek secara keseluruhan dari ajaran Buddha, karena memang kita perlu sekali untuk melihat apa yang Buddha ajarkan itu secara praktik, secara jelas, langsung apa adanya. Bukan hanya ketika saya hanya ngomong kayak gini doang. Ya, itu why yang paling penting. Kalau nanti ada why yang lain, contohnya, saya meditasi karena saya mengalami anxiety. Saya meditasi karena saya punya traumatic memory yang sangat berat. Saya meditasi karena keluarga saya berantakan. Saya meditasi karena anak saya bandel. Saya meditasi karena ekonomi saya hancur. Saya meditasi karena bisnis saya bangkrut. Itu why yang lain. Tapi secara fundamental, Buddhis mengajarkan, itu memang adalah praktek secara keseluruhan Buddhis, dan kemudian adalah memang harus melihat apa adanya dengan jelas apa yang Buddha ajarkan. Gak bisa diwakilkan. Saya baca quotes-nya Bante Utamo itu penting juga tuh. Salah satu kekurangan meditasi cuma satu, gak bisa diwakilkan. Kalau bisa diwakilkan, saya udah jadi miliarder nih. Titip aja batinnya ke saya kasih budget nanti. Gak bisa diwakilkan, Anda yang harus praktek sendiri. Apakah nanti nunggu hari ini, besok, atau seterusnya. Oke, how-nya. Meditasi ketenangan, gimana sih cara meditasi ketenangan? Banyak sekali teman-teman yang tidak memperhatikan basic daripada latihan meditasi itu. Kalau Anda meditasi nanti, perhatikan ketika Anda duduk secara proper, secara betul-betul diperhatikan, dengan tidak, itu berbeda hasilnya. Kalau Anda tidak, ini yang paling awal ya, kalau Anda tidak duduk dengan proper,
Anda nggak bisa meditasi secara kondusif. Contoh, meditasi kan yang penting rileks. Ya udah duduk aja apa adanya. Ini bukan hanya tentang melihat Anda itu malas atau enggak. Tapi ini lihat, bagian jasmani fisik Anda tidak akan bisa mendukung pikiran Anda untuk bisa fokus pada objek. Ketika kita nunduk, ini bagian perut, ini akan selalu tertekan. Nafas menjadi nggak lancar. Yang kedua, bagian ulu hati begitu dia membungkuk, di bagian dada kita menjadi sesak. Perut dan ulu hati sudah membungkuk, ini leher kita tidak akan bisa tegak. Kalau ditegakkan dia jadi sakit. Dia akan membungkuk seperti ini, yang itu menstimulasi pikiran kita jadi cepat ngantuk. Maka Anda belajar yang paling pertama meditasi, meskipun belum bisa mengamati objek dengan baik, belajar deh, duduk dulu yang nyaman. Makanya kalau Anda datang ke tempat-tempat wihara, itu biasanya disediakan alas duduk yang bagian belakang. Anda mungkin ini melihatnya hanya sekedar aksesoris ya, tapi ini penting. Karena kalau saya duduk dengan seperti ini membuat saya jadi duduknya tegak dan tidak pakai usaha. Tapi Anda yang duduknya secara datar, 10 menit meditasi, pinggangnya kram, kakinya sakit, 30 menit kemudian, posisi duduk itu sangat penting. Terutama bagi kita yang pemula. Ya, maka kalau Anda meditasi, perhatikan dulu posisi duduknya. Kalau Anda nanti mau lihat secara detail, haunya lihat di YouTube-nya Go Mindful. Ya, lumayan nambah berapa views nih kira-kira. 1, 2, 3, 50 views lah setidaknya. Itu saya ajarkan bagaimana cara duduk, kemudian kakinya, tangannya, sikap lehernya, matanya dan seterusnya. Tapi saya jelaskan yang pertama, bagaimana cara meditasi ketenangan. Meditasi ketenangan itu simple, apapun yang bukan objek, abaikan. Yang merupakan objek, perhatikan. Apa itu objek? Satu di antara 40 objek itu adalah nafas misalnya. Jadi selama Anda meditasi, selain dari nafas, abaikan. Oke? Sebelum kita memperhatikan nafas dan mengabaikan semua yang bukan objek, kita harus persiapan dulu. Badan kita harus rileks dulu. Sehingga Anda ketika duduk, bisa merilekskan bagian kepala, leher, pundak, badan belakang, badan depan, badan belakang, pinggul, kaki. Baru diarahkan pelan-pelan ngamati bagian hidungnya. Nafas masuk, keluar, masuk, keluar. Dan juga jangan sampai perhatian kita dangkal hanya sadar masuk, keluar, tapi memang betul-betul diniatkan sampai konsentrasinya kuat. Gimana? Selain Anda kenal gimana caranya duduk, Anda tahu di mana nih sentuhan nafas yang bisa diperhatikan. Kalau saya biasa sampaikan, ketika kita meditasi nafas masuk keluarnya di hidung, itu bisa dirasakan di bagian 2. Di rongga hidung kanan dan kiri, atau di depan kedua lubang hidung. Caranya gampang. Nanti kalau Anda di rumah gitu ya, kalau Anda misalnya lagi duduk, Anda nafas dengan nyaman, masuk, keluar, rasakan 5 kali. Nanti akan terasa sentuhan yang paling dominan di mana? Orang-orang yang hidungnya normal itu dia rasakannya di rongga hidung kanan atau kiri atau kedua-duanya. Orang yang hidungnya panjang itu dia rasakannya di ujung bagian hidung sini. Ya. Tapi yang pesek dia rasakannya di sini. Oh bukan ya, yang hidungnya pendek dia rasakannya di sini. Bilang pesek langsung tersinggung ya. Kalau yang hidungnya pendek dia bisa rasakannya di sini. Setiap orang beda-beda. Ya. Kalau Anda rasakan di sini, segera operasi hidung. Enggak ya, bercanda. Kalau Anda bisa rasakan di sini, perhatikan terus-menerus. Itu sangat penting, karena kalau Anda nanti pikirannya mengembara, secepat mungkin Anda bisa tarik kembali dan merasakan sentuhan nafasnya lagi. Orang yang tidak memperhatikan itu, tidak tahu titik sentuhnya di mana, dia bingung ketika pikirannya mengembara, balik lagi dia bingung. Apa yang mau diperhatikan? Karena nafasnya sudah kacau. Maka sentuhan nafas titiknya harus penting. Maka saya sering jelaskan, kalau kita meditasi ketenangan, konsentrasi, yang mana apapun yang bukan objek itu abaikan, maka nafas yang masuk dan keluar itu harus lewat satu pintu, satu titik. Satu pintu itu apa? Satu pintu itu adalah hidung. Kenapa kok disampaikan sampai begitu?
Karena ada orang yang nafas lewat hidung dan mulut. Kalau Anda nafas dari hidung, keluarkan mulut selama meditasi, rileksnya dominan. Rileksnya sangat dominan dan Anda menjadi membungkuk biasanya. Ya, tapi Anda nggak bisa tenang. Karena badan Anda tidak dalam kondisi yang proper. Tapi kalau meditasi yang betul-betul dia bisa konsentrasi, masuk lewat hidung, keluar lewat hidung, pintunya satu. Sehingga kalau meditasi mulutnya ditutup. Satu titik gimana? Ada orang meditasi ketika dia ngamatin nafas masuk dari hidung ke dada ke perut, diikuti. Dari perut ke dada ke hidung. Kemarin ada yang cerita ke saya, kemudian dia tensi, saat ngamatin nafas masuk keluar tensi. Bukan 120, 210. Yang dikit lagi udah gak bisa bergerak tuh. Bisa stroke loh. Kenapa? Karena dia tahan napasnya, diikutin terus menerus. Meditasi hanya satu titik dijaga. Ya. Nah, nanti teman-teman, Bapak Ibu sekalian mungkin akan kenal juga meditasi yang namanya kembung kempis perut. Yang diperhatikan bukan nafas di hidung, tapi kembung kempis perut. Nah, itu juga satu pintu, satu titik. Di sini dan di satu titik, nggak kemana-mana. Bukan di bawah pusar, kemudian di pusar atau di atas dada, tapi dia diperhatikannya di sini. Itu penting sekali. Nah, nanti kalau Anda sudah bisa fokus sentuhan nafas mulai terasa di bagian hidung, Anda bisa mulai terus-menerus perhatikan. Setting waktunya 20 menit atau 10 menit terlebih dulu, perhatikan tuh masuk, keluar, masuk, keluar. Kalau Anda mau fokus terus-menerus, pakai pencatatan. Sebagai pemula meditasinya itu harus dengan pencatatan. Pencatatannya bisa dua, pakai angka atau kata-kata. Kalau angka gimana? Anda bisa menghitung dengan urutan maju. Masuk, keluar, Anda catat dalam hati 1. Masuk, keluar, catat dalam hati 2. Terserah Anda pilih angkanya antara 5 sampai 10. Kalau Anda pilih 7, 1 sampai 7, setelah itu balik lagi 1. 7, balik lagi 1. Kalau Anda pilih 9 sampai 9. Jangan lebih dari 10. Tapi mungkin kadang-kadang pikiran kita lucu gitu ya. Oke, saya catat sampai 8. Masuk, keluar 15. Loh. Maksudnya udah mengembara sampai 15 kali. Nah, kalau udah kayak gitu, segera restart dari 1 lagi. Kalaupun belum sampai, misalnya baru 4 kita sudah lupa, kembali langsung ke 1. Itu latihannya, apapun yang bukan objek abaikan. Kenapa? Karena pikiran kita itu belum cukup konsentrasi untuk bisa mengamati objek yang lain. Jadi hanya fokus, dipanjangkan, ini satu objek, saya perhatikan terus-menerus sambil saya mencatat, tidak kemana-mana. Anak-anak 20 menit bisa bertahan loh. Waktu kemarin di Dhamma Rangers itu 20 menit, saya bilangnya gini, oke, kita meditasi 10 menit. Duduk yang nyaman, saya relaksasikan dari atas sampai bawah. Kemudian saya amati wajahnya, rahangnya dirilekskan, lidahnya di langit-langit, ngamatin nafas. Saya pura-pura timernya tambahin 10 menit. 20 menit loh mereka bisa bertahan, gak bergerak. Tapi bukan dibohongin ya caranya ya. Caranya tuh di-guide, dipandu secara terus menerus supaya dia bisa ngamatin nafasnya dengan baik. Caranya seperti tadi. Sudah bisa amati nafasnya, sentuhannya di mana, suruh dia menghitung. Kita yang senior, yang udah nggak muda lagi juga bisa nyoba. Ya, bisa nyoba dengan cara mencatat, itu penting. Sekarang yang vipassana, ini terakhir. Jadi kalau Anda sudah terlatih dalam samatha ketenangan ini, pada nafas, pada cahaya, pada warna, pada media-media yang lainnya, atau dengan cinta kasih, dengan perenungan-perenungan, cepat atau lambat, atau sebisa mungkin pasti Anda akan beralih ke vipassana. Karena tujuan meditasi bukan untuk mengembangkan ketenangan doang. Justru kita sebagai Buddhis ada hal yang lebih tinggi lagi, vipassana. Vipassana ini apa? Vipassana ini disebut dalam bahasa aslinya yata bhutanya nadasana, melihat segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Kalau yang tadi, yang jelek-jelek diabaikan, munculkan semua yang baik-baik kan,
konsentrasi, fokus dan sebagainya. Vipassana, dia objektif. Dia sudah tidak peduli baik, buruk atau yang biasa-biasa aja. Semua ketika muncul dominan, perhatikan. Maka dalam prakteknya, persiapannya sama kayak tadi. Ngamati nafas masuk, keluar, itu objek utama. Tapi ada objek sekunder, objek yang kedua. Contohnya apa objek yang kedua? Lagi duduk meditasi, nafas masuk, keluar, suara dangdut. Oh enggak ya, suara muncul. Itu objek sekunder. Begitu dia muncul terus menerus secara dominan, jangan diabaikan, jadikan dia objek. Dicatat dalam pikiran, apakah objeknya atau prosesnya. Nafasnya dilepaskan, nafas masuk, keluar, muncul suara, suara kita mendengar, nafasnya dilepaskan. Perhatikan suaranya, suara, atau mendengar. Setelah selesai, balik ke objek utama. Jadi objek utama ini adalah sebagai pegangan, objek sekunder kalau dia dominan diperhatikan. Kenapa begitu? Harus dilakukannya begitu? Karena Buddha mengajarkan kita supaya tidak melekat dengan apapun fenomena yang muncul. Yang baik, yang buruk, atau yang biasa-biasa aja. Lihat mereka apa adanya. Ketika duduk meditasi muncul pikiran serakah misalnya atau benci, jadikan dia objek. Baru kembali lagi ke nafas. Itu praktek meditasi vipassana. Jadi sebetulnya dia tuh bertahap. Dan ini kemarin saya praktekkan sampai ke anak-anak remaja itu introduction to vipassana. Betul-betul sampai ke introduction to vipassana, mengenalkan mereka vipassana. Gimana? Jadi saya ajak mereka setelah ketenangan di 3 sesi pertama, sesi keempat kelima saya minta mereka ketika duduk sudah nafasnya nyaman, apapun yang muncul yang pop up dalam pikiran, be aware, amati, take note. Mereka bisa. Nah vipassana itu shortcut, jalan yang paling cepat kalau kita mau mencapai pembebasan. Pembebasan penderitaan yang bukan hanya pada tujuan akhir nibbana, tapi pembebasan penderitaan yang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau dalam keseharian kan Anda bahkan mungkin ketemu dengan orang-orang yang toksik, ya kan? Atau orang-orang yang menjengkelkan, yang menyebalkan. Ilmu itu bisa digunakan dalam kita keseharian. Bervipassana gimana? Ini kita nggak bisa lepas nih dengan orangnya. Berarti dia nggak bisa diabaikan dengan samatha dong, dengan ketenangan. Berarti dia harus diperhatikan. Gimana cara memperhatikannya? Begitu dia ngomong nyo A B C D J sampai Z gitu ya. Ya sudah. Kita tinggal ambil dalam pikiran kita sebagai objek. Apa yang muncul dominan saat itu? Suara dia. Ya kita catat dong. Suara. Sampai dia selesai. Dalam keseharian, kalau kita nggak melatih dengan cara demikian, begitu dia ngomel, kebencian kita naik tuh. Kita juga ingin marah juga. Tapi begitu dicatat, objek yang orang marah-marah tadi, justru membuat kita jadi bijaksana dan muncul perhatian penuh atau mindfulness-nya. Sakti ya, vipassana ya. Menurut saya keren sih. Harusnya ini kalau jalur kereta, ini objek bisa menghantarkan kita nih berbuat karma buruk. Tapi dengan kita mengamati dia apa adanya, pindah rel dia. Jadi karma baik. Nonsense. Gak masuk akal. Tapi itu bisa dilakukan. Vipassana. Terhadap apapun yang Anda rasakan. Contohnya, kegelisahan yang Anda rasakan. Dengan meditasi ketenangan, Anda ngamati nafas masuk, keluar, nggak hilang-hilang, masih gelisah. Kadang-kadang Anda perlu perhatikan dia. Duduk, ketika ngamati nafas sudah cukup, duduk yang nyaman, amati. Diam aja, nggak usah perhatikan apapun. Amati rasa gejolak gelisah itu. Gelisah. Unsur dari ketenangan dan konsentrasi Anda ketika mencatat membuat gelisah itu bisa hilang.
Maka meditasi kalau kita sederhanakan, itu gampang. Abaikan atau perhatikan. Begitu ada objek yang muncul, kalau dalam meditasi samatha, kalau dia yang buruk-buruk, abaikan. Kalau dalam meditasi vipassana, objeknya ini dalam ketenangan sudah diabaikan tapi dia muncul terus-menerus, perhatikan. Diperhatikan terus, dia muncul sampai dia lenyap. Kalau dia muncul terus-menerus, Anda harus observasi. Kira-kira bermanfaat nggak nih? Kalau dipikirkan, dibicarakan, atau dilakukan saat ini juga. Kalau nggak bermanfaat, abaikan. Kalau bermanfaat, lakukan. Jadi meditasi itu sebetulnya sesimpel dan sesederhana itu. Terhadap sesuatu yang di luar daripada yang kita perhatikan, kita abaikan atau kita perhatikan. Hidup kita tenang. Gak banyak kegelisahan, gak banyak kekhawatiran, gak banyak ketakutan. Hidup kita tenang. Abaikan atau perhatikan. Diperhatikan dia gak bermanfaat, abaikan. Diperhatikan dia bermanfaat, lakukan. Begitu ya. Saya duduk di depan nyaman. Anda duduk di situ mungkin sudah mulai dan sudah mulai muncul abaikan, tapi nggak bisa hilang. Perhatikan, nggak bisa hilang. Itu tandanya memang saya harus berakhir. Ya itu yang bisa saya sharingkan 5W1H. Semoga kita semua baik yang muda atau yang sudah dewasa atau yang sudah senior selalu terinspirasi untuk mengembangkan batin kita, mengenali diri kita sendiri, kemudian juga mengembangkan konsentrasi atau kebijaksanaan sampai kita bisa mencapai kondisi batin yang matang secara spiritual dan bebas dari penderitaan fisik mental secara sepenuhnya. Semoga semua makhluk bisa berbahagia. Ya, terima kasih Anumodana atas Dhamma. Terima kasih Abhisarano Johan dan Anumodana atas Dhamma katikanya. Setelah kita mendengarkan Dhamma Desana, marilah kita menambah satu kebajikan lagi dengan kita berdana. Ya. Setelah itu pengumuman. Puja Bakti, Puja Pelita pada 31 Desember akan diadakan Puja Pelita pada 31 Desember jam 6 sampai jam 8 dan Dhamma Desana oleh Samanera. Nah, himbauan seperti biasanya, parkir motor bisa di belakang, lewat pintu belakang, dan mohon bagi pengguna WC itu tidak mencuci kaki di WC karena WC wihara itu WC kering, dan kalau mau mencuci kaki bisa di keran bawah itu di dekat tempat cuci piring.
Mari kita lanjutkan dengan Patidana. Handamayang patidanang karo mase punya sidani katasa yananya nikatani me te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditha me capya dithawa anye majjata werino satta tithanti lokasming te bumma catuyo nika pance kacatuo kara samsaranta bawa bawe na ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukhajiwino kemapadan capapontu te sasasit jatang subha. Semoga lakukan ini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 kawasan sannya, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo.
Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu Namo Buddhaya.